Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 bermasalah di sejumlah daerah. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ada satu data dan Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat. Data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ketika kita melihat pendidikan di Indonesia, salah satu problem terbesarnya adalah kesejahteraan guru. Dimana ketika kita melihat di perusahaan, kesejahteraan di dalam perusahaan mempunyai standarisasi terkait honor. Ketika kita berbicara pendidikan, guru adalah seorang tenaga profesional lulusan S1 seperti itu. Tapi ketika kita ke sekolah, gaji kita sebagai seorang guru mungkin bisa dikatakan tidak diprofesionalkan oleh pemerintah kita, ataukah sengaja atau memang dibuat seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita melihat guru sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan suatu daerah, tentunya kita mengenal dengan UMK. Nah, di mana UMK sebuah daerah ada yang mulai dari 2 juta dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi ketika guru disamakan dengan karyawan pun honor karyawan dan guru pun sangat jauh berbeda seperti itu. Nah, artinya nasib guru itu tidak di dua kaki tersebut yang menjadikan kita sebagai guru tapi kita belum diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kita kadang-kadang menjadi seorang penggerak peradaban, tapi ketika kita masuk di dalam pendidikan yang sebenarnya, atau kita masuk di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tidak ada standar yang jelas terkait honor seorang guru. Saya sebagai guru dapat menyimpulkan 3 aspek yang paling mendasar. Yang pertama yaitu adalah rendahnya tingkat membaca di kalangan peserta didik. Kemudian yang kedua, pergantian kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yang mana dari pergantian kurikulum itu guru hanya sibuk dengan problematika kebijakan dari pemerintah terkait dengan administrasi pembelajaran yang akhirnya menyita waktu guru-guru itu sendiri, yang akhirnya berimbas kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah masih rendahnya tingkat honorarium terhadap guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi masih belum bisa merata di setiap berbagai daerah yang ada di Indonesia, terutama bagian daerah-daerah yang terpencil. Saya yakin dan itu memang merupakan kebijakan yang harus segera diperbaharui oleh pemerintah supaya pendidikan di Indonesia ini semuanya bisa adil dan merata. Walaupun Indonesia sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi pelaksanaannya masih jauh dari kata merdeka. Ketika kita melihat negara-negara yang lain seperti Singapura, yang tetangga kita, Jepang, Finlandia, yang namanya guru ya guru, tidak ada. Kalau di Indonesia
guru itu banyak, guru honorer, guru PNS, guru P3K, guru sertifikasi, bahkan ada akhir-akhir ini ada guru konten kreator, guru ngonten dan sebagainya. Nah, ada banyak jenis guru dengan perbandingan honor yang berbeda-beda. Nah, ketika pemerintah sebagai pengelola pendidikan ya harusnya juga membuat regulasi yang jelas terkait kesejahteraan guru, di mana banyak guru ketika awal mendaftar itu tingkat kesejahteraan ekonominya berbeda-beda. Bayangkan seorang guru yang baru saja lulus, saya sempat menemui seorang guru sebulan itu gajinya cuma 300.000, 400.000, 500.000. Bayangkan ketika seorang guru harus berangkat dan pulang kerja, untuk membeli bensin pun gaji tersebut sangatlah mepet. Belum ketika nanti guru itu memerlukan keperluan yang lain seperti makan, keperluan yang lain seperti alat-alat mandi. Belum ketika guru itu sakit. Nah, uang dari mana guru itu harus memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan ketika seorang karyawan yang baru pertama kali kerja di sebuah perusahaan, minimal mendapatkan gaji yang UMR lah. Nah, untuk untuk bensin ya cukup, untuk jajan ya cukup, ketika sakit ya bisa daftar BPJS. Nah, ketika guru mau jajan, mau sakit, kayaknya harus berpikir 2 kali. Jadi ya gimana ya, kita sebagai guru agaknya kalau dikatakan merdeka ya belum sepenuhnya merdeka seperti itu. Nah, bahkan ketika kita ingin merdeka harus ada step-step yang harus kita lalui seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan kita mendaftar PNS atau P3K. Padahal ketika ingin mendaftar P3K atau PNS itu juga harus melalui tahapan-tahapan yang tidak sebentar seperti itu. Untuk mendaftar PNS atau P3K minimal kita mempunyai serdik. Nah, dan ketika kita mendapatkan serdik harus sudah ikut PPG. Padahal mendaftar PPG itu juga tidak sebentar. Bayangkan ketika seorang guru, nah gajinya 500.000 bertahan selama beberapa tahun dengan uang 500.000. Itu juga menjadi sesuatu yang tragis. Saya mengatakan tragis karena ya tadi guru yang harusnya menjadi penggerak peradaban, menjadi guru bangsa, tapi sama pemerintah belum begitu diperhatikan. Mau jadi dokter? Dokter. Jadi presiden? Ustad. Harapan kami anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka ketika menjadi generasi penerus nanti, siapa tahu mereka akan menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang amanah, yang mempunyai akhlak yang baik. Sebagai orang tua tentunya berharap anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, pendidikan yang berkarakter, sehingga kedepannya anak-anak kita bisa menjadikan pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter, pribadi yang mandiri, anak-anak yang soleh-solehah, cerdas, dan memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Dan tentunya sebagai orang tua berharap anak-anak kita dimudahkan dalam menggapai cita-cita mereka, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Harapan kami sebagai orang tua untuk pendidikan putra-putrinya selain dari pendidikan akademis, tetapi juga untuk pendidikan agama, yaitu salah satunya adalah pembentukan akhlak sejak dini. Tentunya kita sebagai orang tua berharap anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang layak, dan tentunya kita berharap juga anak-anak mempunyai pendidikan yang luas, cerdas, solehah,
dan nantinya bisa berguna kepada sesamanya, berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian harapan yang kedua, dengan bersekolah di pendidikan yang berbasis Islam, diharapkan pergaulan mereka juga terjaga, akhlak mereka terjaga, dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, mereka berada dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, sehingga terbebas dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar. Diharapkan mereka mempunyai karakter-karakter positif yang menjadi anak yang jujur, soleh, mandiri, dan disiplin. Kemudian yang terakhir, dengan adanya HUT RI yang ke-79 yang dengan slogan Nusantara Baru, Indonesia Maju, kami harapkan juga pendidikan di Indonesia semakin maju, semakin banyak guru-guru berkualitas, sehingga nanti akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas juga. Pendidikan adalah harapan Indonesia untuk mengubah keadaan anak, untuk membuka pintu kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya, dan keadaan guru yang belum sejahtera menjadi sejahtera. Oleh karena itu, guru yang sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa harus dipastikan kesejahteraannya. Mudah-mudahan di HUT RI yang ke-79 tahun ini, semua guru di Indonesia sejahtera bersama. Untuk memajukan Indonesia. Karena impian dari kecil dan ingin membantu masyarakat. Karena suka pelajarannya sama mau membantu orang. Karena ingin membanggakan orang tua. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua.